Sekalian, tema kita pada hari ini yaitu kewargaan kita adalah di dalam surga. Mari kita membuka firman Tuhan atau melihat Alkitab yang sudah saya catat di sini juga. Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai pasal keempat ayat yang pertama. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Sekalian, di dalam bagian Alkitab yang kita baca itu terdapat 3 berita utama. Yang pertama yang saya sebut dengan peringatan, supaya jangan hidup sebagai musuh dari salib Kristus. Itu ada ayat di 18. Yang kedua sekalian, itu adalah satu pernyataan status bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Itu ayat di 20. Dan yang ketiga, panggilan sekalian, supaya menjadi teladan kesaksian bagi sesama, bagi banyak orang lain. Sekalian, peringatan jangan hidup sebagai musuh salib Kristus. Ayat 18 mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Jadi Rasul Paulus itu sudah sering kali, banyak kali, kerap kali berbicara kepada orang-orang di Filipi, jemaat, dan juga orang-orang yang tidak taat. Dan dikatakan, yang kunyatakan sekali lagi sekarang kepadamu sambil menangis. Sekalian, itu berarti sesuatu yang sangat serius. Sambil menangis. Saudara pernah berbicara di telepon sambil menangis? Kalau pernah sekalian, itu pasti sesuatu yang sangat penting. Saudara berbicara di hadapan orang sambil menangis sekalian, itu adalah sesuatu yang penting. Kenapa Rasul Paulus harus kerap kali menyatakan sambil menangis? Banyak orang yang hidup sebagai seteru dari salib Kristus. Bukan memikul salib, bukan memberitakan salib, bukan menjunjung tinggi salib, tetapi sebagai seteru, sebagai musuh, melawan daripada salib itu. Sekalian, sebenarnya apa maksudnya salib Kristus, musuh salib Kristus yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Bisa dipahami dari 2 segi. Pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran salib dan Injil Kristus. Itu disebut sebagai musuh yang berbahaya. Dengan ajaran yang menyesatkan, menyimpangkan orang dari iman dasar yang teguh. Di dalam penyelidikan Alkitab Filipi ini sekalian, latar belakangnya dikatakan sekalian ada yang namanya Yudaisme. Pengajaran daripada agama Yehuda atau Yahudi sekalian, bahwa kita harus menjalankan hukum Taurat, harus disunat, perbuatan-perbuatan baik baru bisa diselamatkan.
Paulus menentang dengan sangat keras. Keselamatan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena kebaikan kita 1000 kali, ya 1.000.000 kali kita melakukan kebaikan, tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan itu adalah absolut anugerah yang diterima dengan iman. Itu adalah pengajaran salib. Kalau manusia bisa menyelamatkan diri dengan cara perbuatan baik, maka Yesus tidak perlu naik kayu salib. Allah yang besar mulia sampai harus naik kayu salib karena memang manusia sudah jalan buntu, maka Allah membuka jalan bagi kita. Gnosticism. Sekalian, Gnosticism itu adalah satu pengajaran bidat yang menekankan ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada dasarnya dia mengatakan dunia ini terdiri dari sesuatu yang namanya material. Yang satu lagi sekalian non material. Semua yang material sekalian, termasuk barang, termasuk tubuh kita ini sekalian, itu adalah jahat. Itu adalah dosa. Jadi pengajaran Gnostik sudah mengatakan tubuh kita ini pada dasarnya itu sudah berdosa jahat. Tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik dari tubuh yang jahat ini. Oleh karena itu kita boleh melampiaskan, melakukan dosa semau kita. Karena memang itulah naturnya. Nah, saudara sekalian, Rasul Paulus menentang dengan sangat keras. Dikatakan sama sekalian, tubuh kita adalah bait Allah. Setelah disucikan, dikuduskan, itu menjadi senjata kebenaran digunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi tubuh ini bukan ya bahan bakar untuk melakukan dosa. Tetapi tubuh ini adalah anugerah Tuhan berikan ya untuk menikmati kasih Tuhan dan menyatakan kebenaran Tuhan. Jadi kita harus tinggalkan, lepaskan dosa. Saudara sekalian, ini disebut dengan musuh salib karena pengajarannya bertentangan dengan kebenaran salib. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, memahami kebenaran itu sangat penting. Memahami doktrin gereja yang benar itu juga sangat penting. Karena doktrin yang salah bisa menyesatkan. Doktrin yang salah bisa membawa orang kepada suatu kehidupan agamawi yang semu, yang tidak diperkenankan Tuhan. Tingkah laku hidup yang bertentangan dengan kebenaran salib dan Injil itu juga disebut sebagai musuh salib. Sekalian di dalam ayat ke-19, Rasul Paulus mengatakan apa sekalian? Bahwa orang-orang ini sekalian adalah musuh daripada salib karena perbuatan mereka melawan kebenaran salib. Tuhan mereka itu perut mereka dikatakan. Jadi mereka mengutamakan makan, kenikmatan duniawi, pelampiasan nafsu, itu perut mereka, itu Tuhan bagi mereka. Mereka bisa memuaskan perut, itu artinya mereka bisa menjadikan Tuhan itu di dalam hidup mereka. Sekalian, kemuliaan mereka itu adalah aib, itu adalah kejahatan. Dosa-dosa mereka itu dilihat sebagai satu kemenangan, kemuliaan bagi mereka. Ini adalah perbuatan yang melawan salib, melawan kebenaran, yang melawan Injil sekalian. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada hal-hal yang duniawi. Sekalian itu ada di ayat ke-19. Kehidupan yang demikian bertentangan dengan salib. Karena salib Kristus adalah melepaskan, membebaskan manusia dari dosa untuk hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Itu adalah
arti salib, makna salib bagi kita. Kalau dibalik saudara sekalian, maka Paulus mengatakan itu musuh yang berbahaya di dalam kehidupan orang percaya. Ada satu buku yang berjudul 7 dosa maut sekalian. Ini adalah dosa-dosa yang dikatakan paling sering, paling banyak dilakukan orang. Termasuk juga orang-orang Kristen di dalamnya. Apakah 7 dosa maut itu sekalian? Yang pertama, kesombongan, keangkuhan, menganggap diri paling hebat, paling bisa. Ketamakan sekalian, hati walaupun sebesar kepal kepala, tetapi ingin menelan seluruh dunia ini sekalian. Seperti seekor ular ingin menelan gajah yang besar. Itu menggambarkan hati yang tamak. Kita punya satu rumah, tidak cukup. 2, 3, selamanya tidak ada kepuasan hati yang bersyukur. Itu masalah ketamakan. Iri hati sekalian, amarah yang tidak terkendali, hawa nafsu, kejahatan seksual, penyimpangan seksual. Sekalian, ini adalah salah satu dosa maut, kerakusan akan makanan. Sekalian, makanan menjadi satu masalah kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik. Pepatah Tionghoa mengatakan, semua jenis penyakit itu masuk dari mulut sekalian. Mulut kita makan apa sekalian? Yang baik masuk, yang enggak baik juga masuk. Itu bisa menjadi sumber penyakit. Makanya kan harus bisa menjaga mulut, ya. Itu sesuatu yang penting, dan kemalasan. Sekalian, ini merupakan dosa berabad-abad yang sampai sekarang ini ada. Kita juga termasuk orang Kristen di dalamnya sekalian. Seringkali juga jatuh di dalam dosa yang sama. Yang menggerogoti, yang bisa menjadikan kita juga musuh salib secara langsung tidak langsung. Allah sudah menyelamatkan kita, melepaskan kita dari cengkeraman dosa. Kita kembali lagi ke dalam kungkungan dosa. Itu namanya lawan salib, musuh dari salib. Dan kita juga harus berintrospeksi di hadapan Tuhan. Tuhan, di manakah dosa saya? Dan bisa saya lepaskan di dalam nama-Mu. Di dalam ayat ke-19 sekalian, Alkitab mengatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, kesudahan mereka. Akhir hidup mereka itu adalah kebinasaan. Penafsir Alkitab mengatakan, kebinasaan yang dicatat di sini sekalian. Tidak hanya sekedar kematian atau menghadapi celaka, tetapi punya maksud kebinasaan yang kekal. Artinya penderitaan di dalam alam neraka yang tidak habis-habisnya. Yang sepanjang zaman dan masa. Itu namanya kebinasaan. Mengapa menjadi binasa selamanya? Karena dia melawan, menolak anugerah yang menyelamatkan mereka. Bagaimana dia bisa diselamatkan kalau anugerah itu ditolak dan dilawan dengan hati yang tidak mau percaya? Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Siapa yang percaya tidak binasa, tetapi mendapat hidup yang kekal. Jadi binasa dengan hidup kekal ini bertolak belakang, ini sejajar. Kalau kamu hidup kekal, masuk surga, bahagia selamanya. Tapi kalau tidak, itu binasa. Ini binasanya sekalian. Jadi ini sesuatu hal yang sangat serius yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, saya sambil menangis, ya, mengingatkan, menasihatkan mereka supaya berubah. Kenapa harus menangis? Karena dibalik daripada tingkah laku hidup yang melawan salib, yang menolak salib, akibatnya itu sangat besar dan sangat serius. Saudara sekalian, Yesus mengatakan,
Apabila kamu mendapat seisi dunia ini, tetapi kehilangan nyawamu masuk ke dalam penderitaan, kita tidak bisa mengembalikan nyawa yang terhilang dengan semua kekuatan kita. Artinya satu dunia itu tidak sebanding dengan satu jiwa. Sekali Rasul Paulus melihat ini begitu serius, maka dia harus menangis, menasihatkan jemaat, perhatikanlah, jangan hidup seperti mereka, menjadi musuh salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Paulus tidak hanya menegur, tetapi juga memberikan konfirmasi bahwa kedudukan kita sesungguhnya adalah warga kerajaan surga, bukan warga negara Indonesia. Tentu ini satu kebanggaan bagi kita sekalian. Tetapi lebih dari itu, warga kerajaan surga. Paulus mengatakan, kamu ini warga kerajaan surga. Artinya, sekalipun hidup di tengah-tengah orang yang melawan Tuhan, di tengah-tengah orang yang perutnya adalah Tuhan mereka, aib itu dianggap kemuliaan. Hati-hati, jangan seperti mereka. Karena apa? Kamu ini adalah warga kerajaan surga, milik Tuhan. Karena kewargaan kita ada di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang datang menyelamatkan kita semuanya. Siapakah yang boleh menjadi warga kerajaan surga? Siapakah yang dimaksud dengan warga kerajaan surga ini sekalian? Apakah kita harus memiliki KTP di dalam dunia, di negara apa, baru bisa menjadi warga kerajaan surga? Bukan demikian sekalian. Warga kerajaan surga adalah orang yang sudah lahir baru. Di dalam Korintus, Paulus mengatakan, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Manusia lama sudah berlalu. Hidup yang lama sudah berlalu, dosa-dosa lama sudah berlalu. Sekarang menjadi baru di dalam Kristus, mendapat hidup yang baru, mendapat kekekalan bersama Tuhan. Kita menjadi milik Tuhan, anak Tuhan. Karena anak, maka kita adalah warga kerajaan surga. Nikodemus datang bertanya kepada Tuhan Yesus. Di waktu malam, Yesus, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus mengatakan, Nikodemus, engkau seorang pengajar, engkau seorang dosen, guru daripada orang Yahudi. Mengapa kamu mencari saya di waktu malam? Sekalian, karena pengetahuan tidak bisa menyelamatkan. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Maka dia datang kepada Yesus, dan Yesus mengatakan, kamu harus lahir kembali, baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang yang membuka hatinya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia milik Tuhan. Dia adalah warga kerajaan surga. Dia tidak hanya warga di dalam bumi, tetapi juga menjadi milik Tuhan, dan Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, menuntun kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Jadi waktu saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak hanya hidup dengan cara pikir kemauan sendiri, tetapi ada Roh Kudus, Roh Allah di dalam diri kita yang menuntun, yang mengarahkan supaya hidup kita itu lurus, benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Maka Paulus mengatakan, kamu jangan menjadi musuh salib karena kamu sudah diselamatkan, warga Tuhan. Dan Tuhan akan menuntun kamu kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Sekalian, ada dua karakteristik atau tanda-tanda hidup dari warga kerajaan surga yang sangat penting yang akan kita renungkan pada hari ini. Yang pertama saya mengatakan memiliki kerinduan rohani yang tinggi. Saudara, kalau disebut warga kerajaan surga, tetapi tidak memiliki kerinduan dari hati yang dalam akan Tuhan dan kerajaan Tuhan,
Nah, itu satu tanda tanya. Tetapi kalau sudah memiliki kerinduan yang besar akan hal-hal surgawi, hal rohani, hal untuk tinggal berjalan dengan Tuhan, nah itu adalah karakteristiknya yang harus diwujudkan di dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Mazmur 42 ayat pertama dan kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku Tuhan merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Engkau Tuhan? Adakah saudara punya doa demikian? Adakah saudara punya kerinduan hati seperti maksud ini? Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Dalam 1 bulan ini sedikit-sedikit orang Jakarta memahami pentingnya air. Karena panas di Jakarta itu menurut saya itu lebih daripada biasanya. Orang-orang bilang AC juga nggak dingin sekalian. Sekian kadang-kadang saya berpergian itu harus ganti baju karena basah sekalian. Panasnya berbeda sekalian. Kalau di Israel panasnya lebih lagi sekalian. Rusa yang berjalan di padang gurun sekian lama yang susah menemukan oase, tempat air sekalian. Dia itu sangat rindu kalau dia menemukan hatinya akan penuh dengan kepuasan. Sekalian, seorang rohani yang sehat itu harus ada jiwa kerinduan yang demikian. Dan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan pertama dikatakan sekalian, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan di bumi. Kita milik Kristus, sudah dibangkitkan di dalam kuasa kebangkitannya. Harus memikirkan hal yang di atas, di mana Kristus hadir, di mana Kristus ada, memerintah, menyertai kita di dalam kebesaran dan kemuliaannya. Saudara, kalau tidak punya kehausan rohani akan Tuhan, akan kebesaran kemuliaannya sekalian, itu mungkin sekali belum menjadi warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga harus menunjukkan sekalian satu kerinduan yang begitu luar biasa, yang begitu antusias. Ada satu buku yang ditulis oleh Donald Whitney sekalian. Judulnya Spiritual Check Up. Di sana dia memberikan kepada kita 10 pertanyaan, 10 analisis untuk melihat sebenarnya kita sehat atau enggak secara rohani. Saudara sekalian, saya hanya mengutip beberapa bagian saja sekalian. Dikatakan orang yang sehat rohani itu apakah dia haus akan Tuhan? Seperti tadi, rusa haus akan air. Jiwaku merindukan akan Engkau ya Tuhan. Nah, kerinduan akan Tuhan ini diwujudkan dengan hidup dan hati yang antusias untuk beribadah. Untuk datang ke rumah Tuhan dengan hati yang antusias. Mazmur 122. Dikatakan demikian, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Sekalian, saya harap kita semua yang ada di sini sekalian, waktu datang di tempat ini bersama dengan pemazmur mengatakan, aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Tuhan. Waktu kita masuk rumah Tuhan, waktu kita memuji Tuhan, itu ada sukacita yang meluap sekalian. Itu menunjukkan kehausan, kesehatan kita berinteraksi dengan Tuhan. Saudara masuk di dalam gereja ini, mengasihi saudara satu dengan yang lain. Itu berarti kasih Allah mengalir di dalam diri kita. Saling mengampuni, saling menopang, saling memperhatikan. Sekian, itu adalah kesehatan rohani. Karena Allah hadir di tengah-tengah kita dengan kuasanya yang luar biasa. Ada kerinduan berdoa, membaca firman Tuhan. Itu wujud daripada satu kerinduan kesehatan rohani yang benar.
menuntut hidup suci supaya bisa berjalan dengan Tuhan. Apa pertanyaan kedua? Apakah Anda semakin dikuasai oleh firman Tuhan? Sekali artinya firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita mengerti di dalam otak, tapi juga tersimpan di dalam hati, direnungkan siang dan malam, sampai meresap di dalam pikiran dan hati, baru bisa membawa dampak. Dan hidup kita itu dikuasai oleh Tuhan dan oleh firman Tuhan. Salah satu contoh sekalian. Waktu saudara marah, mungkin bisa marah sekali sekalian. Apakah waktu engkau marah sekali sekalian? Teringat akan Alkitab mengatakan, kalau marah, jangan sampai matahari terbenam. Jadi sekalian kalau mau marah lamaan itu marahnya itu dari pagi-pagi gitu ya, dari matahari terbit mulai marah ya. Jadi boleh simpan sampai nanti malam sekalian matahari terbenam harus berhenti ya gitu ya. Kalau saudara udah mau tidur baru marah, ya marahnya sebentar aja ya karena matahari sudah terbit sekalian. Sekalian ini Alkitab maksudnya itu jangan berlarut-larut di dalam kemarahan. Lalu apa? Jangan berbuat dosa. Ada orang sekalian marah sekalian, ambil pentung, pukul orang, bisa juga. Ada seorang muda sekalian marah, lalu dia tangkap itu anak kecil yang mengganggu dia. Apa itu? Dia benturkan kepala anak itu ke tembok sekalian. Karena marah itu kekuatannya lebih besar, kemudian kepalanya itu terpecah sekalian, dia punya tulang. Bawa ke rumah sakit. Mati sekalian, mati beneran. Itu jangan berbuat dosa dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah sekalian, waktu saudara marah, apakah teringat akan firman Tuhan? Itu artinya sekalian, ada firman yang menguasai kehidupan kita. Apakah saudara semakin peka akan kehadiran Tuhan? Di dalam setiap hal yang saudara lakukan, di dalam setiap aspek hidup, apakah saudara yakin, sadar, peka, Tuhan hadir, menyertai, melihat, mengawasi, memimpin setiap kehidupan kita. Kalau kita melakukan ini sekalian, maka kita akan hidup dengan penuh hormat, Alkitab bilang, di hadapan Tuhan. Karena ada kesadaran Allah hadir bersama saya di dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalankan. Pada waktu Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia mengatakan, apakah saya boleh melakukan dosa yang sebesar demikian di hadapan Tuhan? Dia tidak mengatakan apakah boleh saya melakukan dosa yang sebegitu besar di hadapan Firaun atau di hadapan ajudannya. Tetapi di hadapan Tuhan walaupun tidak ada orang. Nah sekalian, Yusuf terkenal karena ada kepekaannya akan kehadiran Tuhan. Sehingga dia melakukan segala sesuatu dengan hormat. Apakah saudara merasa berduka kalau saudara berdosa? Atau semakin saudara berdosa, saudara semakin menikmati dosa. Nah ini namanya musuh salib. Melawan kebenaran. Tidak hidup di dalam kebenaran. Sekian seseorang jatuh ke dalam dosa yang serius, itu bukan 1-2 kali masalah. Seringkali dosa itu bertumpuk-tumpuk, tidak dipedulikan, tidak peka akan masalahnya, sekalian menjadikan dia dosa. Misalkan anak-anak Imam Eli sekalian. Akhirnya mereka dibunuh Tuhan. Kerajaan Israel terpecah belah. Karena Tuhan mengatakan anak imam tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan banyak dosa di dalam rumah Tuhan. Sehingga dihukum oleh Tuhan. Tidak peka terhadap dosa. Dan mari kita sedikit mengevaluasi diri kita. Yang kedua, karakteristik hidup dari warga kerajaan surga, yaitu berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Pasal 4 ayat pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah, ya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Apa maksudnya berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan? Maksudnya kita sebagai warga kerajaan surga, tinggal di dalam dunia yang banyak masalah,
tinggal di tengah-tengah orang yang bermusuh dengan salib, tinggal di tengah-tengah penderitaan, bencana alam, banyak masalah. Kita harus bisa teguh di dalam setiap kesulitan. Karena pengharapan kita jauh lebih besar dan mulia. Jadi Paulus setelah menasihati supaya hati-hati terhadap pengajar palsu, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, kita juga harus waspada dan harus berdiri teguh. Artinya banyak tantangan, kesulitan yang bisa ada di depan kita, tetapi jangan sampai menghambat kita mengikuti Tuhan sampai ujungnya. Kesulitan jangan menghambat kita bertumbuh. Kesulitan jangan menghambat hak istimewa kita di dalam kerajaan surga. Masalah dunia ini jangan sampai menutup mata kita untuk melihat kebesaran mujizat Tuhan di dalam hidup kita ini. Itu artinya berdirilah teguh di tengah-tengah banyak kesulitan, masalah yang ada. Seorang atlet renang, saudara sekalian, namanya adalah Joni Erik Tada. Mungkin ada yang pernah dengar sekalian. Natur renangnya itu begitu tinggi. Dan juga badannya juga suspek gitu ya. Berbentuk karena dia itu adalah atlet sekalian. Dan kekuatannya itu luar biasa. Satu hari dia melihat satu danau yang indah sekalian. Natur renangnya itu tidak bisa dikendali. Dia langsung lompat dari tempat yang tinggi ke tengah-tengah danau itu. Tanpa dia sadari, di dalamnya itu ada satu batu karang sekalian. Dan kepalanya bentur ke batu karang itu. Dalam waktu 1 menit sekalian, seluruh badannya jadi lumpuh. Hanya dalam waktu 1 menit sekalian, mengubah hidupnya. Mengubah seluruh kesehatannya. Oleh karena itu setiap detik waktu kita butuh pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Waktu 1 detik, 2 detik, 1 menit sekalian, kadang-kadang terjadi masalah yang tidak bisa kita duga. Sehingga kita harus bersandar kepada Tuhan di dalam segala hal. Sekalian, dia menjadi orang yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Sekalipun sebelumnya dia atlet yang gagah, badan bagus bisa kemana-mana. Sekarang dia harus terbaring. Dia harus disuapi sekalian. Dan bahkan sekalian di bagian kepalanya harus colok sana sini sekalian karena infus dan sebagainya. Sekalian setelah itu sekalian dia merasa hidup itu tidak ada artinya. Menderita luar biasa. Tetapi ada satu temannya yang datang menasihati dia. Dan berkata, sekalipun kamu masalah sakit, tetapi Tuhan tetap mengasihi engkau. Yesus pernah mengalami penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan yang kamu alami. Dia mengerti, dia memahami penderitaanmu. Dan hal itu menguatkan imannya. Sehingga dia mengikuti Tuhan kembali dengan setia. Sekalipun sekalian dia cacat tidak seperti kita. Tapi jiwa hatinya kuat dan dia menulis banyak buku dan ceramah menguatkan orang lain. Sekalian itu artinya berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan di dalam satu lingkungan yang tidak gampang. Ada satu buku mengatakan sekalian, orang-orang rohani, tokoh-tokoh Alkitab sekalian, mereka mengikuti Tuhan itu juga melalui jalan yang berbelat-belit susah, tetapi ujungnya itu mereka tahu mereka kemana. Misalkan Abraham. Dia harus tinggalkan orang tuanya dan sebagainya sekalian. Ya, dia harus pergi dari satu tempat ke tempat lain seperti musafir. Tinggal di kemah-kemah 1, 2, 3 kemah sekian. Dia di dalam dunia ini seperti gelandangan. Tetapi dia mengatakan, ini bukan ujung hidup saya. Saya menuju kepada tempat yang Tuhan sediakan, kota surgawi yang menjadikan dia itu kuat. Menjadikan dia kuat. Kalau saudara pelajari hidup Musa, tidak gampang sekalian. Musa itu di padang gurun, memimpin kurang lebih 2 juta orang,
mengurus makanannya aja susah, ya. Masalah perkelahian, percecokan, sebagainya. Makanya dikatakan Musa berdiri atau duduk di tempat menghakimi, orang Israel itu baris, ya, kayak sembako dapat sembako sampai ujung jauhnya, karena banyak masalah yang harus diurus oleh Musa. Saudara sekalian, Musa tidak hanya melihat masalah waktu itu, tetapi dia lihat rencana Tuhan, panggilan Tuhan yang jauh lebih baik, yang akan memimpin dia masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Sehingga dia itu sanggup berdiri dengan teguh. Saudara dan saya hari ini sekalian, juga sedang berada di dalam satu perjalanan yang sama, menuju tempat yang mulia, sekalipun ada tantangan kesulitan. Mari kita berdiri dengan teguh di dalam Tuhan. Karena kita itu adalah warga kerajaan surga. Dan yang terakhir sekalian, panggilan hidup menjadi teladan. Di dalam ayat 17, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Paulus mengatakan, saudara, Bapak Ibu semuanya, ikutilah teladanku, hidupkan hidup yang saya hidupi. Ayat 9, saudara sekalian, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah damai sejahtera akan menyertai engkau. Saudara sekalian, ini adalah satu pernyataan Paulus yang luar biasa. Dia mana saudara sekalian, engkau boleh melihat saya, apa saja yang saya katakan, perbuat, kamu boleh ikuti. Karena saya sudah mengikuti Kristus, saya sudah menjalankan kebenaran, saya baru sanggup berani mengatakan. Ya kan? Kalau orang curi ayam, mana dia berani mengatakan, ikutilah aku, maka kita sama-sama masuk penjara. Itu kan? Jadi sekalian, kalau orang menjalankan kebenaran sekalian, dia mengatakan ikutlah aku, itu adalah satu teladan hidup yang luar biasa. Nah, hari ini kita juga ingin belajar dari Rasul Paulus sekalian. Berani mengatakan, saudara-saudara, ikutlah teladanku. Ya, perhatikanlah mereka yang hidup juga sama seperti aku hidup. Apa yang kamu terima daripada aku, apa yang kamu dengar, pelajari, apa yang kamu lihat daripadaku, yang kulakukan, ikutilah. Dan saudara tidak salah. Pada waktu kita bisa berani mengatakan demikian sekalian, itu menunjukkan kita sudah memiliki satu kedewasaan rohani, panggilan Tuhan untuk kita semuanya. Sebagai bapak, suami, apakah engkau bisa mengatakan, hai istri dan anak-anak, lihatlah sama papa. Apa yang papa lakukan, kerjakan, turuti, lakukan. Itu sebenarnya saudara sudah bertanggung jawab dan berani menjalankan tugas. Tetapi kalau saudara sembunyi, tidak berani memperlihatkan kelakuan hidupmu kepada orang-orang rumah tangga sekalian, itu berarti saudara itu sepertinya masih seperti apa itu? Musuh salib yang tidak menghidupkan itu salib. Engkau sebagai istri, sebagai ibu, bisakah berkata, anak-anakku, suami, lihatlah mamamu, orang bijaksana, hidup menurut ya teladan Tuhan. Itu berarti sekalian saudara sudah siap menjadi orang tua yang baik. Teladan hidup itu adalah satu kekuatan yang bisa mempengaruhi sesama. Sekalian, seringkali kita berkata banyak, tetapi orang lupa dan tidak mengerti apa yang kita katakan. Tetapi kalau orang melihat tingkah laku kita, sekalian, itu adalah satu kekuatan hidup yang mempengaruhi hidup sesama yang tidak bisa dibelenggu. Sekalian, teladan hidup itu adalah arah hidup bagi sesama. Kalau ada orang tersesat, dia melihat bagaimana kita hidup, dia itu kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran. Teladan hidup itu adalah wujud kedewasaan pribadi yang merupakan buah kehidupan yang bisa dipelajari oleh orang lain. Kalau orang bisa belajar sesuatu dari kita sekalian, itu namanya buah kehidupan, kedewasaan pribadi yang bisa membawa dampak bagi sesama. Itulah panggilan Tuhan untuk kita. Bukan saja menjauhi daripada hidup seteru dengan Kristus. Kita menjalankan hidup kita sebagai warga kerajaan surga. Dan bahkan bisa menjadi teladan bagi sesama.
sesuatu yang luar biasa. Sebagai penutup sekalian, proyek ketaatan. Saudara mungkin di dalam waktu kurang lebih 40 menit sekalian mendengar banyak. Saya berharap kita bisa bawa 2 pertanyaan atau 2 statement ini pulang menjadi bagian kehidupan rohani kita. Evaluasi diri, apakah ada dosa yang mengikat hidup saya, sehingga saya itu bisa menjadi musuhnya salib, dan mohon Tuhan lepaskan saya dari dosa tersebut. Yang kedua, berkomitmen menjadi teladan mulai dari keluarga, baik perkataan kita maupun perbuatan kita. Maka kita menghidupkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, buat satu komitmen dengan kuat di hadapan Tuhan, maka hidupmu akan berbeda dengan sebelumnya. Mari kita berdoa.